Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sewulan dari kelas 12 IPA 2 akan memaparkan langkah-langkah setiap permasalahan yang terdapat pada LKPD dalam pemenuhan tugas ujian praktik matematika wajib. Untuk permasalahan pertama, yaitu mengumpulkan data tinggi badan siswa dalam satu kelas. Nah, saya melakukan metode wawancara untuk mengambil data tersebut. Dan ternyata, rentang tinggi peserta didik di kelas 12 IPA 2 berada di 150 sampai 179 cm. Selanjutnya ke permasalahan kedua, untuk poin A yaitu menentukan jangkauan. Seperti yang kita ketahui, rumus jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, sehingga didapatkan 179 dikurangi 150 sama dengan 29. Nah, untuk poin B menentukan banyak kelas, rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Karena jumlah siswa atau N-nya adalah 36, maka banyak kelas adalah 1 ditambah 3,3 log 36 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 36 yaitu 1,55 yang hasilnya adalah 6,115 dan jika dibulatkan menjadi 6. Untuk poin C menentukan panjang kelas, rumusnya yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelas, sehingga 29 dibagi 6,115 sama dengan 4,74 jika dibulatkan menjadi 5. Lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik. Nah, untuk kolom pertama yaitu nilai dimulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Karena panjang kelasnya tadi adalah 5, maka dalam satu kelas terdapat 5 nilai, sehingga 150 sampai 154, 155 sampai 159, dan seterusnya. Untuk kolom kedua dan ketiga diisi dengan turus dan frekuensi. Turus sendiri merupakan bentuk penulisan frekuensi dengan menggunakan garis lurus dan garis miring. Sedangkan frekuensi adalah berapa kali suatu variabel dilambangkan menggunakan angka. Kolom selanjutnya adalah tepi atas dan tepi bawah. Keduanya merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Tepi atas merupakan nilai terbesar suatu kelas ditambah dengan 0,5, sedangkan tepi bawah yaitu nilai terkecil dari suatu kelas dikurangi 0,5. Dan pada kolom terakhir diisi dengan titik tengah. Caranya yaitu dengan membagi dua jumlah dari tepi bawah dan tepi atas suatu interval kelas. Lanjut ke permasalahan 4, yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram. Seperti ini. Histogram sendiri merupakan tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Kita lanjut lagi ke permasalahan 5, yaitu menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik. Dalam pengerjaannya, saya menggunakan tabel pembantu yang isinya adalah interval kelas, frekuensi, titik tengah, hasil kali frekuensi dengan titik tengah, dan yang terakhir adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk mencari rata-rata, saya menggunakan rumus sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Maka diperoleh sama dengan 5.842 dibagi 36. Hasilnya yaitu 162,278 cm. Selanjutnya menentukan median atau nilai tengah. Yang pertama, kita harus mencari letak kelas median terlebih dahulu dengan cara membagi jumlah data sehingga diperoleh setengah atau 1/2 dari N sama dengan 1/2 dikali 36 yaitu 18. Nah, itu artinya median berada pada data ke-18 dan pada data yang diperoleh, median terletak di frekuensi kumulatif 21, yaitu pada kelas interval 160 sampai 164. Kemudian diperolehlah tepi bawah kelas mediannya yaitu 159,5, FKK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 17, frekuensi kelas median yaitu 4 dan panjang kelasnya adalah 5. Untuk rumus median yaitu TB ditambah 1/2N dikurangi dengan FKK per FI dikali P sama dengan 159,5 ditambah 18 dikurang 17 per 4 dikali 5 sama dengan 160,75. Kita beralih untuk menentukan nilai modus.
Modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul untuk menentukan interval kelas modus, yaitu dengan mengambil interval kelas yang frekuensinya paling banyak. Dan dari data yang diperoleh, interval kelas yang memiliki frekuensi terbanyak yaitu pada interval 155 sampai 159. Maka diperoleh data lainnya yaitu tepi bawah 154,5, D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu 5, D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya yaitu 7, dan panjang kelas yaitu 5. Kita lanjut untuk menentukan nilai modus, yaitu dengan rumus TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P sama dengan 154,5 ditambah 5 per 5 tambah 7 dikali 5 sama dengan 156,583 cm.